Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jago Desain. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua mengenai 7 hari pertama saya bersama mesin DTG. Jadi waktu itu saya sudah buatkan videonya juga saat kedatangan mesin DTG, kemudian tes cetak pertama kali, kemudian video restorasi juga ada saya buatkan. Dan hari ini saya ingin berbagi pengalaman apa saja sih yang saya dapatkan pengalaman selama 7 hari pertama menggunakan mesin DTG. Yang akan saya sampaikan ini cukup penting menurut saya cukup penting bagi teman-teman yang ingin investasi mesin DTG, karena bisa menjadi gambaran nantinya apa saja sih yang biasanya terjadi atau apa saja yang kita butuhkan ketika kita memiliki mesin DTG. Oke, akan saya mulai langsung dengan poin yang pertama, yaitu kita harus menguasai mesin. Oke, kita ketika investasi sebuah mesin, sebenarnya bukan mesin DTG saja ya, peralatan apapun itu kita harus menguasai. Minimal kita mengetahui sistem kerjanya seperti apa. Kalau mesin DTG ini kita bisa dengan cara apa ya, membongkar. Misalkan kalau mau membongkar ya kita bisa membongkar seperti yang saya lakukan kemarin waktu saya restorasi. Itu sekaligus saya perkenalan, istilahnya seperti itu. Saya ingin mengetahui dalamannya seperti apa sih, kemudian sistem kerjanya apa, seperti apa, komponennya apa saja, sehingga nanti saya bisa merawatnya juga dengan lebih teliti, dengan lebih maksimal lagi. Kemudian untuk sistem kerjanya, dengan mengetahuinya seperti itu, saya bisa memperkirakan hal-hal apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan mesin DTG ini. Salah satunya tujuannya seperti itu, teman-teman. Kemudian tujuan lain ketika terjadi error misalkan, nah kita itu bisa memprediksi di mana sih letak errornya, di bagian mana gitu. Sehingga kita bisa dengan sigap untuk memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Oke, itu poin pertama. Yang kedua, kita harus menguasai software. Jadi di mesin DTG ini kita menggunakan software lain, software eksternal ya, bukan kita cetak menggunakan Adobe Illustrator, Corel seperti itu, bukan, melainkan menggunakan software yang namanya Acrorip. Dan di sini Acrorip itu ada beberapa versi ya, ada beberapa versi, ada versi 7, 8, 9 seperti itu. Yang saya gunakan ini versi 7. Dan ini kebetulan saya installnya ada di dua komputer. Jadi ada di komputer ini dan komputer satunya memang saya setting seperti itu, sehingga saya lebih memiliki apa ya, cadangan istilahnya. Ketika yang satunya trouble, saya masih bisa menggunakan komputer yang lainnya. Jadi usahakan teman-teman kalau misalkan investasi mesin DTG bisa install softwarenya itu di dua komputer atau lebih. Itu bakal lebih aman lagi ketika salah satu komputer terjadi trouble. Karena yang saya alami sampai saat ini, software Acrorip itu, ini yang saya install di sini di komputer ini, itu kurang stabil, teman-teman. Saya installnya di Windows 7 64 bit. Sedangkan katanya sih, kata teknisinya itu stabilnya di 32 bit. Sedangkan ini 64 bit. Dan di komputer satunya juga sama 64 bit, Windows 7 juga. Dan itu lebih stabil. Jadi nggak tahu karena faktor apa, yang di sini kurang stabil, di komputer satunya malah stabil gitu, nggak masalah. Jadi biasanya kendalanya ketika kita proses cetak, kalau yang ini ya, kalau yang ini dia kadang nggak apa ya, nggak sesuai gitu. Waktu saya nyetingnya di mana, keluarnya bagaimana, dan itu mungkin karena settingan aja sih, nggak tahu juga, karena ini diinstalkan oleh teknisinya juga melalui apa, TeamViewer waktu itu. Jadi langsung diinstalkan. Yang di komputer satunya juga sama, diinstalkan oleh teknisinya. Mungkin teman-teman yang tahu bagaimana sih ketika kita cetak hasilnya nggak sama dengan yang outputnya gitu. Bukan nggak sama warnanya, kalau ini nggak sama posisinya. Jadi kalau misalkan saya ingin posisi di tengah misalkan, nah itu bisa bergeser di pojok bawah bawah kanan gitu. Jadi benar-benar nggak sesuai gitu.
Kemudian kalau misalkan saya restart, kemudian komputernya saya restart juga, aplikasi restart, itu bisa normal kembali. Kadang juga nggak bisa gitu. Tetapi di komputer satunya sampai saat ini belum kejadian hal seperti itu. Padahal saya lihat settingannya semuanya sama antara komputer satu dan komputer yang ini. Oke, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita harus mengenali bahan apa saja yang bisa dicetak menggunakan mesin DTG ini. Optimalnya sih setahu saya itu adalah bahan katun. Nah, kalau di bahan katun itu hasilnya bagus. Jadi kalau misalkan kita mencetak di bahan yang lain, ya silakan, kita harus bereksperimen juga. Kalau misalkan kita mencetak di atas polyester misalkan, itu hasilnya seperti apa? Itu bisa menjadi wawasan juga tambahan, dan ini penting juga ya bagi kita sebagai pelaku usaha. Bahan apa saja sih yang bisa dicetak dan tidak bisa dicetak, atau yang paling maksimal dan kurang maksimal dicetak menggunakan mesin DTG, itu harus kita perhatikan. Itu poin ketiga ya teman-teman. Sekarang poin keempat, kita harus memahami proses produksi. Nah, proses produksi ini sangat fatal sekali kalau kita tidak paham ya. Jadi kita mulai dengan yang namanya press ya, press kaos. Kalau untuk cetak kaos ya, kita press kaos, kemudian kita treatment menggunakan treatmentnya. Dan treatment ini kita juga harus mengetahui karakternya seperti apa, karena ada beberapa treatment juga, mereknya juga ada beberapa. Jadi masing-masing, paling tidak kita mengetahui karakter dari masing-masing treatment tersebut. Kita harus treatment secara tebal, tipis, kemudian banyak sedikitnya, kita harus mengerti, sehingga itu bisa menambah kualitas hasil cetak dari mesin DTG yang kita miliki. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita tidak paham, ya bagaimana, tidak bakal maksimal kan, untuk ininya, untuk proses produksinya juga nggak sesuai standar. Paling tidak kita kalau sudah mengerti, baru kita jadikan sebuah SOP di usaha kita untuk proses produksinya. Produksi DTG bagaimana, mulai dari press, treatment, kemudian cetaknya. Nah, waktu cetak pun kita settingan kaosnya seperti apa, ditatakan. Kalau misalkan tatakannya terlalu tinggi, itu hasilnya seperti apa? Tatakannya terlalu rendah, itu bagaimana? Nah, itu juga sangat berpengaruh dengan kualitas yang dihasilkan nantinya. Soalnya kalau misalkan tatakannya terlalu rendah, jaraknya terlalu jauh, misalkan ini head, kemudian ini tatakan kaosnya, kemudian di atasnya kan ada kaos. Nah, ini ketika terlalu tinggi misalkan, itu bakal blur, jadi tidak fokus, hasilnya bakal jelek teman-teman. Itu yang mungkin akan dialami oleh pengguna mesin DTG. Jadi perhatikan tatakannya, tatakan atas bawahnya itu harus pas ya. Usahakan jangan terlalu mepet juga. Kalau misalkan terlalu mepet, nantinya akan mengenai head. Kalau mengenai head, kalau misalkan pinggiran headnya kotor, banyak luberan tinta, itu akan pengaruh ke kaosnya. Nanti bakal meluber kemana-mana, bakal muncul berjak-berjak di kaos, bakal kotor, dan mungkin ya bisa jadi itu bakal reject gitu, tidak jadi produksi, gagal, kita harus ganti kaos yang lain. Untuk nyetiknya masing-masing mesin DTG tentunya berbeda ya, teknisnya bagaimana, ada yang pakai baut atau mungkin ada settingan yang lain, itu sesuaikan saja. Yang intinya harus pas antara tatakan dan jarak dengan head. Oke, itu poin keempat. Poin yang kelima yaitu jangan panik teman-teman. Ketika terjadi masalah apapun ya, apapun, ketika terjadi problem-problem itu kita jangan panik. Soalnya mungkin bagi pengguna baru di mesin DTG, hal sederhana saja itu bisa membuat kita panik, karena ya mungkin bagi kita yang memiliki modal pas-pasan, modal ya pas-pasan lah ya, itu harga mesin DTG ini bisa dibilang mahal kan ya. Jadi ketika terjadi masalah mungkin kita panik duluan nih. Kok ini tintanya nggak keluar, kok ini hasilnya seperti ini, kok
ini begini begini begini. Nah, itu masalah-masalah yang mungkin umum terjadi ya. Cara menanganinya, kita yang pertama tidak boleh panik. Kita harus tetap tenang, dan kita kembali ke poin yang pertama tadi, kita harus menguasai alat. Nah, itu kembali lagi ke sana nantinya. Kalau kita menguasai alat, kita tahu letak kesalahannya di mana, kok hasilnya seperti ini. Kemudian kita di poin yang kedua tadi, menguasai softwarenya. Ketika tidak ada masalah dengan mesinnya, mungkin kedua terjadi di bagian softwarenya. Nah, ini solusi-solusi yang bisa kita lakukan ketika menghadapi masalah dengan mesin DTG ini. Oke, yang kelima itu, dan saya akan menyimpulkan bagaimana sih investasi di mesin DTG ini, apakah worth it apa tidak. Karena banyak juga yang menanyakan bagaimana sih kalau kita investasi mesin DTG, kemudian perawatannya apakah berat, apakah susah? Itu yang paling sering ditanyakan. Saya dulu juga seperti itu, dilema, lihat-lihat video di YouTube, reviewnya seperti itu, kok kayaknya perawatannya susah, begini-begini, dan itu membuat tertantang juga saya, bagaimana sih kondisi realnya ketika kita memiliki mesin DTG. Jadi selama 7 hari pengalaman saya bersama DTG ini, menurut saya pribadi, ketika kita kurang project, misalkan kurang project ya, itu perawatannya akan terasa lebih berat. Karena apa? Yang pertama, kita harus head cleaning. Head cleaning itu akan membuang tinta. Ketika kita membuang tinta, otomatis akan membuang budget dengan sia-sia. Kita tidak produksi kaos, malah membuang tinta, dan tintanya cukup mahal kan. Nah, itu nantinya akan terasa berat. Itu bagian dari perawatan. Kalau misalkan headnya buntu, otomatis kita harus head cleaning atau flashing dan yang lainnya, itu akan menguras tinta. Kalau misalkan projectnya banyak, itu justru malah meringankan. Menurut saya meringankan perawatan. Karena apa? Ketika mesin ini dijalankan secara rutin, maka untuk hal-hal seperti head cleaning itu bakal minim pastinya. Karena apa? Karena proses pengeluaran tinta pada head itu rutin, sehingga untuk terjadinya mampet resikonya lebih kecil dibandingkan nganggurin selama sehari, 2 hari, atau mungkin seminggu nggak ada project. Nah, itu yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, ketika teman-teman ingin investasi mesin DTG, ya nggak perlu ragu. Kalau misalkan memang benar-benar niat, ya silahkan langsung ambil saja gitu. Toh semua mesin apa saja yang kita investasikan juga memiliki yang namanya resiko. Baik itu resiko kecil, sedang maupun besar, itu tergantung dengan kapasitas mesin tersebut, dan juga tergantung lagi kepada mindset kita menghadapi permasalahan tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Bagi yang ingin investasi mesin DTG, semoga segera diijabahi, segera terwujud. Dan untuk perasaan-perasaan yang ragu, mungkin setelah nonton video ini bisa memiliki gambaran ya, atau mungkin lebih ragu, nggak tahu juga setelah nonton video ini. Kalau misalkan lebih mantap lagi, ya semoga sukses dengan DTG-nya. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jago Desain.